ちなみに下着はベージュだ。 Itu sangat best quotes dari Hirotaka sih. どうした？知らないその人。マジでかマジでかあげようただもんな声優までは把握してないか。 Oke, kembali lagi bersama saya Giza di channel Giza Enza. Kali ini kita akan membahas film lagi. Kali ini kita akan membahas hal menarik yang ada di film Wotakoi. Di 5 menit awal ini sebenarnya nggak berguna scene-nya ya, tapi menurut saya ini lucu. Karena di awal film langsung disuguhin sama Satojiro. Tapi jeleknya di sini ya, saat Satojiro ini menjelaskan presentasi, itu kamera nggak menyorot ke ekspresi orang-orang yang nyimak presentasi Satojiro. Dan saya yakin kalau kameranya itu nge-shoot muka orang, itu bakalan ada yang nahan ketawa. Intinya gitu sih di scene awal ini ya. Dan juga di sini menjelaskan kalau main role kita bernama Narumi adalah karyawan baru di perusahaan ini. Akhirnya ketemu tuh pasangan main role kita, Hirotaka dan Narumi. Terlihat Narumi nyembunyiin identitas wibunya ke temannya ini. Tapi di sini malah dipancing sama Hirotaka. Lucu pokoknya tingkah paniknya Narumi di sini. Malamnya mereka berdua ketemuan ya, dan ternyata mereka itu adalah satu SMA dan satu teman masa kecil. Dan mereka juga saling mengenal kalau mereka berdua itu sama-sama otaku. Narumi di sini curhat kalau dia itu pengen punya pacar, tapi yang pengen ngertiin dia sebagai fujoshi. Dan buat dapetin pacar ideal seperti itu sangat susah ya. Makanya kalau dia punya pacar lagi, dia bakal merahasiakan hobi otakunya agar tidak ketahuan, agar tidak langsung diputus. Tapi tidak disangka-sangka Narumi langsung ditembak sama Hirotaka. Terus selanjutnya opening musikal seperti itu ya. Jadi di film ini banyak banget adegan-adegan musikalnya. Mungkin buat nambah-nambah durasi film ya. Karena filmnya itu durasinya 2 jam, hampir 2 jam. Lanjut di kantor, di sini Narumi berusaha menutupi ke teman kantornya kalau dia pacaran sama Hirotaka. Tapi Hirotaka ngasih tahu ke teman kantornya ini kalau dia pacaran sama Narumi. Dan juga temennya Hirotaka ini ya, itu juga seorang otaku. Lebih tepatnya seiyu idol otaku. Makin menarik kan, semua orang di dekatnya adalah otaku juga. Tapi akhirnya pada saat di lift keluar, keduanya itu saling menyatakan kalau mereka berdua senang bisa pacaran. Lalu setelah itu musikal lagi. Ini lumayan banyak banget musikalnya, tapi asik juga sih lihat Narumi itu joget-joget cantik. Nah selanjutnya udah mulai menarik. Hirotaka tiba-tiba main ke rumah Narumi. Kalau pasangan normal, biasanya kalau pacaran udah berduaan di apartemen ya teman-teman pasti tahulah ya. Nah yang dilakukan pasangan otaku ini itu malah main game bareng. Ditambah lagi yang bikin menarik itu kamarnya Narumi itu penuh barang-barang otaku. Lalu mereka berdua merencanakan first date dengan aturan tidak membicarakan hal-hal tentang otaku, anime, game, dan lain-lainnya yang menyangkut dengan kewibuan. Hirotaka di sini pingin menjadi pasangan yang normal pada umumnya. Dan terlihat ya Narumi itu sangat mengeluh sekali. Tiba waktu ngedate, lagi-lagi diawali dengan adegan musikal lagi. Tapi musikal di sini itu yang paling saya favorit karena bawain lagu-lagu idol dan Narumi juga pakai seifuku. Pokoknya kawaii banget. Kencan dimulai, terlihat Narumi sangat menahan jiwa fujoshinya di sini. Lalu saat kencan tanpa berbicara tentang otaku itu selesai, mulai deh Narumi bicara ngalor ngidul tentang hal-hal yang dilihatnya saat kencan dengan mengaitkannya dengan otaku. Memang terlihat sekali ya ini otaku parah si Narumi itu. Pulangnya Hirotaka ketemu sama senpainya bernama Koyanagi. Di sini terlihat Koyanagi senpai memberikan advice kalau Hirotaka harus juga mencintai hobi Narumi. Lalu kencan selanjutnya ya. Orang normal itu kencan ke taman hiburan atau ke tempat yang normal kan. Mereka berdua kencannya ke Comiket dong. Lalu kelar Comiket ya keesokan harinya saat di kantor Hirotaka itu ngajak Hiromi main ke kamarnya. Narumi kaget. Pokoknya lucu banget ekspresi kagetnya, paniknya Narumi.
Terlihat saat menuju ke rumah Hirotaka, Narumi itu sangat gugup sekali. Saat sampai, pikiran Narumi itu udah aneh-aneh. Tapi apa yang terjadi? Hirotaka cuma mau ngajakin ngegame aja, nggak aneh-aneh. Tapi tiba-tiba saat Narumi main game ya, yang dilakukan Hirotaka ini ya bisa dilihat ya, Narumi terkejut ya. Gitulah pasangan wibu ya. Tapi saat Narumi pulang, suasana itu jadi awkward banget karena keduanya itu masih sama-sama terkejut. Saat di kantor itu juga masih sangat awkward. Lalu di kantor, Narumi karena pekerjaannya itu disuruh ke Hawaii sama bosnya. Nah, di sini muncul karakter baru bernama Kabakura yang bakalan jadi atasannya selama project di Hawaii. Selanjutnya adegan lucu favorit saya ada di sini. Jadi saat rapat kantor di izakaya, Narumi itu ketemu sama teman cosplaynya. Lepas kendali dong Narumi di sini membicarakan soal anime. Teman kantornya pun menatap dengan tajam dan aneh. Tapi ternyata itu masih aman, gak ketahuan. Saat pulang ternyata dia itu satu kereta sama bosnya yang terlihat kejam ini. Lalu dia disuruh nemenin minum, ternyata bosnya yang terlihat kejam ini itu nangis-nangis di depan Narumi karena sedang marahan sama pacarnya. Lalu keesokan harinya Narumi sama bosnya ini terlihat sangat sibuk sekali. Hirotaka juga terlihat ngambil cuti selama seminggu. Jadi keduanya ini belum berkomunikasi sejak adegan ciuman di rumah Hirotaka. Dan juga terlihat Hirotaka berusaha menjauh ya dari Narumi. Akhirnya Narumi dapat pesan dari Hirotaka dan mengajak Narumi ketemuan. Dan saat bertemu ya, tidak disangka-sangka Hirotaka sedang ngewibu idol. Kita tahu kan kalau Hirotaka itu cuma game otaku game. Tapi saat ini dia sedang mencoba ngewibu idol. Jadi dia itu keluar dari jalur kewibuannya. Saat di rumah, Hirotaka yang terlihat biasanya otaku game, dia berubah menjadi anime otaku. Pokoknya dia keluar dari jalur kewibuannya. Di sini Narumi kaget banget ya karena Hirotaka itu jadi aneh begini. Ekspresi-ekspresi Narumi juga lucu banget di sini. Lalu Narumi baru ingat ternyata Hirotaka melakukan hal itu, berubah dari otaku game jadi anime otaku itu karena demi Narumi. Jadi karena genre otaku Narumi sama Hirotaka itu berbeda ya. Jadi Hirotaka mencoba hobi Narumi yang anime otaku agar bisa lebih mengerti Narumi. Lalu esoknya Hirotaka itu masih shock karena pada saat waktu kemarin malam ya, Narumi bukannya malah seneng tapi malah kabur. Ya karena perubahan Hirotaka yang tadinya game otaku jadi anime otaku itu sangat aneh di mata Narumi. Selanjutnya karena Hirotaka masih shock, dia ketemu sama Koyanagi Senpai. Narumi yang juga bingung sama Hirotaka, Narumi ketemu sama bosnya. Jadi Hirotaka ketemu Koyanagi, Narumi ketemu bosnya. Saat Narumi ke rumah bosnya, ternyata Hirotaka itu ada di sana bersama Koyanagi Senpai. Dan fakta baru terungkap, ternyata bosnya Narumi sama Koyanagi Senpai ini itu adalah sepasang kekasih juga. Terus berantem kan mereka berdua, akhirnya Narumi dan Hirotaka terlihat sudah bisa berbaikan karena pertengkaran bosnya Narumi dan Koyanagi Senpai. Lalu saat perjalanan pulang ya, dan ini adegan-adegan paling asik sih di sini. Jadi Hirotaka menceritakan ke Narumi kalau dia itu sangat iri dengan Narumi saat membicarakan anime bersama teman-temannya. Karena Hirotaka seorang otaku game, makanya sering nggak bisa nyambung. Makanya dia itu jadi aneh. Dia keluar dari jalur kewibuannya menjadi anime otaku. Yaitu tujuannya biar bisa lebih dekat sama Narumi. Biar pembicaraannya itu jadi lebih menyenangkan. Itu sih masalah Hirotaka ya. Tapi di sini Narumi ternyata juga senang berpacaran sama Hirotaka karena dia itu nggak harus menyembunyikan identitas otakunya. Tapi kata-kata yang best quotes di film ini dari Hirotaka yaitu adalah alasanku bersamamu bukan karena kamu otaku dakara toka, raku dakara toka, そんな理由で一緒にいたいんじゃない。好きなことしてる時のナルミが大好きなの。まあそんなわけでいろいろ絡まったりしたけど、お互い好きなものは好きなままでってのが一番俺たちらしいんじゃないかな。 Itu sangat best quotes dari Hirotaka sih. Dan juga yang jadi biang masalah di film ini bisa kita simpulkan ya,
Itu karena perbedaan genre otaku aja. Karena masalah tersebut, Hirotaka merasa dia itu tidak bisa memahami Narumi. Gitu sih kesimpulan yang bisa kita dapat di dorama ini. Tapi beneran asik film ini ya, filmnya rekomendasi banget buat kaum wibu-wibu yang ingin punya pacar wibu juga. Jadi, well, mantep, rekomendasi. Jadi itu aja ya hal menarik yang ada di film Wotakoi. Jadi mantep lah, udah fix. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.